Balik lagi di Domba Tersesat bersama saya Coki Pardede. Yeri Batin Asarani. Oke, dan sebelum kita mulai di episode kita kali ini, mungkin kita harus mengadres juga sebuah sebuah fenomena yang lagi rame banget nih. Wah. Dan fenomena ini selalu mendapatkan tempat spesial di masyarakat Indonesia. Betul. Yaitu konflik Palestina-Israel. Tapi sebelum kita mulai, ini dia bumpernya. Biar kayak di acara TV-TV kan kayak gitu. Ya, itu dia tadi bumper Domba Tersesat. Oke, menurut lo sendiri nih, Bang Yeri, Ya. ini kan banyak banget pro kontra di netizen, Ya. terutama di X ya. X itu kan bekasnya Twitter gitu. Ada yang pro Palestina, ada yang pro Israel, bla 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 bla. Nah, lu nih sebagai pemuka agama, menurut lo apa sikap hati dan sikap diri yang tepat yang harusnya dilakukan oleh orang-orang yang mengaku Kristen? Baik. Nah, pertama kita harus setuju dan sepakati bahwa ini tragedi kemanusiaan yang sangat mengerikan ya. Ya. Artinya selain menyita perhatian banyak orang, juga mengenaskan sekali itu ya. Kita nggak tahu seberapa banyak tangisan yang timbul mungkin. Kalau masih ada tangisannya. Iya, kalau udah nggak ada. Udah nggak ada itu mati. kan saking banyaknya korban. Iya. Nah, jadi ini kan sebuah tragedi kemanusiaan yang seharusnya bisa diatasi juga oleh orang-orang beragama. Ya. Oke, nah dalam perspektif Kristen, nah pertama gini, prinsipnya adalah Tuhan itu tidak berpihak pada kepentingan manusia. Oke. Gitu. Jadi kebenaran itu tidak berpihak pada kepentingan manusia, wilayah kah, negara kah, dia berpihak pada kepentingan kebenaran itu sendiri. Jadi bentuk keadilannya adalah di situ. Nah, terlepas si pelakunya melakukan A atau B, itu tidak mengganggu kesakralan kebenaran itu sendiri gitu loh. Makanya kalau kita berpatokan pada sebuah kebenaran, orang yang cinta Tuhan, kacamata Tuhan itu kasih lah udah. Ya. Dipandang semua dengan kasih. Ada pengampunan di situ. Lalu ada dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Oke. Itu ada kan. Kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan gitu. Dan pasti kasih itu tidak berpihak. Ya, jadi ketika kita di pihak Tuhan, kita tentu ada di pijakan yang sangat netral, di mana tragedi itu adalah tragedi yang menyusahkan semuanya. Nah, harusnya kita melihat ini juga dari kacamata yang sama. Ya, paling enggak kita tidak berpihak, karena kan konflik ini kan adalah momen panjang juga, di mana akhirnya tarik menarik massa, tarik menarik narasi dan sebagainya, dan itu akan membuat ya jangankan perang, pilkada aja bisa membuat persahabatan renggang gitu loh. Tapi harusnya anak Tuhan bersikap dengan sikap yang tegas bahwasanya kasih di atas segalanya, gitu. Tidak berpihak. Lalu ya kemanusiaan tentu menjadi ujung tombak dari spiritualisme itu sendiri. Gue sendiri sedih di semua pihak. Kesedihan gue adalah ketika ini terus-menerus berlangsung dan tercipta narasi perpecahan yang lebih menyedihkan lagi, sehingga kesakralan kasih itu tidak lagi terlihat manis, gitu. Ya berarti buat kita semua, kita prihatin terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi. Betul. Dan mudah-mudahan ini bisa segera selesai lah ya. Segera selesai. Dan bagaimana langkah-langkah konkretnya, jujur tidak ada yang tahu. Karena sejauh ini PBB saja gagal ya, tapi ya kita berharap ya. Iya, mungkin buat teman-teman yang beragama Kristen bisa dibawa dalam doa mungkin. Ya, bawa dalam doa, kita terus mengedepankan kemanusiaan. Betul. Dan tentu ingat firman itu tidak berpihak pada kepentingan ego kita. Betul. Gitu. Oke, baik. Kalau begitu kita langsung ke sesi Domba Tersesat. Kita akan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan kepada kita. Langsung saja. Ini dari Markejo 736. Dia bilang, "Shalom abang-abang terkasih.
Yang terngiang-ngiang di pikiran saya ketika Tuhan naik ke surga disaksikan para murid, apakah Tuhan sampai menembus lapisan atmosfer dan sampai keluar angkasa lalu menghilang? Nah, itu kan ada kan ceritanya dia naik ke surga di depan murid-murid kalau nggak salah 40 ratusan ya. Gua kurang tahu gitu. Nah, itu mekanismenya dia naiknya tuh menghilang, dia itu gimana? Ya, jadi kalau kita ke Timur Tengah, jadi ada tuh satu wilayah di situ dipercaya sebagai pijakan waktu Yesus tuh mau naik. Oke, dipercaya. Gitu. Dipercaya. Gitu. Jadi sekarang itu jadi masjid di Bukit Muria kalau nggak salah, wilayah Israel. Nah, di Alkitab dikatakan banyak mata memandang. Jadi dia naik ke surga lalu hilang gitu kan? Hilang. Jadi kan waktu dia hilang itu kan dari sudut pandang sama, tapi kan mungkin dari orang lihat dari banyak angle yang berbeda. Lalu kan ada pesannya, dia akan datang juga dengan cara yang sama. Nah, kalau gue berasumsi dan mungkin gue meyakini bukan berasumsi bahwa dia akan terlihat dengan mata telanjang dari ada secara fisik, dan itulah mungkin untuk pertama kalinya Yesus secara fisik, secara kasat mata terlihat lalu menghilang. Jadi naik ke atas gitu. Yang pasti ke atas, nggak mungkin ke bawah. Karena kalau ke bawah kan dia tidak mencari minyak bumi ya. Siapa tahu Yesus kan mencari minyak bumi. Berarti penjelasannya kurang lebih mungkin seperti itu ya. Seperti itu kalau menurut gua yakin sih. Ya tapi kan balik lagi, ini kan adalah sesuatu yang lebih baik diyakini daripada dicoba dijelaskan. Iya, betul. Karena nanti kalau misalnya Anda mencoba menjelaskan, Anda akan terjebak di hilangnya. Apakah kayak balon-balon yang dilepas itu? Iya, apa nanti begitu naik. Iya betul ya. Ngikut arah angin atau lampion. Tapi yang jelas untung waktu itu Yesus naik ke surga menurut Alkitab di zaman belum ada drone. Belum ada drone, pesawat komersil. Belum ada pesawat komersil. Karena kasihan ya, Yesus lagi naik. Aduh! Bisa masuk radar juga. Bisa masuk. Apa ini? Masa Yesus palanya kena drone lagi naik begitu. Ini semua pada waktunya. Semua pada waktunya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari DPC Akustik 8309. Shalom Pendeta Yeri dan Paman Coki. Apakah anak pendeta wajib jadi pendeta selanjutnya? Wah. Oke. Karena di aliranku biasanya sih gitu. Iya. Oke. Jadi kesempatan teman-teman yang kuliah teologi bukan anak pendeta, tidak ada kesempatan untuk menggantikan pendeta yang terdahulu. Emeritus. Apa nih istilah, gue kurang tahu. Terima kasih. Nah menurut lo gimana? Menurut gue gini, jadi ini sekalian ya. Apakah ada dinasti pendeta? Soalnya ada stigma ini dulu ya. Stigmanya adalah buah itu harus jatuh dekat dengan pohonnya. Salah atau tidak? Salah dong. Kalau menurut gue salah, karena anak bukan buah. Anak tuh punya kaki, punya perasaan, punya mimpi. Mungkin anak punya pohon sendiri. Itu terlalu simplifikasi banget ya. Simplifikasi banget. Sehingga itu kan membuat banyak orang tua kecewa karena terimajinasi dengan prinsip itu. Anak pemain bola harusnya jadi pemain bola kayak gua kan, ternyata enggak. Nah di situ dulu. Nah abis itu makanya nggak harus dan selalu. Tapi karena ada platform stigma yang menyebabkan jangan jadi pendeta. Belum jadi pendeta aja udah diledek-ledekin, anak pendeta. Anak pendeta. Anak pendeta masa mencewek, misalnya kayak gitu-gitu. Nah, sehingga itu tidak harus. Nah, sekarang kenapa kok orang berpikirnya jadi harus? Karena ada juga di dalam beberapa segmen yang tidak mewakili kebenaran seutuhnya, mewakili membangun dinasti ministry yang base-nya adalah menjaga mungkin properti tetap ada dalam koridor keluarga tertentu. Sehingga misalnya ini asumsi atau terjadi? Benar terjadi. Benar dong. Jadi karena mungkin banyak cabangnya, mungkin pemasukannya besar dan sebagainya. Sehingga anak-anak pendeta yang tidak punya kredibilitas, tidak punya historical dan tidak punya hati dikarbitlah secara paksa demi menjaga struktur ini supaya jadi pendeta selanjutnya. Tapi gue mau nanya, sebenarnya menjadi pendeta, pastor atau apalah itu namanya, itu tuh panggilan kah atau gimana? Dan dari mana kita tahu itu panggilan? Oke, menarik nih. Apa suara-suara gitu? Itu bisa juga skitso. Nah, tapi maksud gua apa sih menjadi pendeta ini sebenarnya
dari perspektif lu tuh ngelihatnya kayak gimana sih sebenarnya? Oke, gua adalah. Ya, boleh. Jadi waktu gua itu mau membalas cinta kasih Tuhan yang sudah Tuhan lakukan ke gua. Oke. Itu kan, karena transaksional lah. Gua merasa Tuhan menyelamatkan gua dan gua ngerasa gua harus bersyukur. Nah, ternyata cinta Tuhan itu nggak bisa dibalas kecuali diteruskan buat orang lain. Oke. Nah, waktu gue meneruskan cinta untuk orang lain, ternyata ada beberapa segmen dalam koridor gue, kebutuhannya adalah waktu. Oke. Nah, sehingga gue menyediakan diri yang besar dalam ranah bukan cuma pemikiran, bukan cuma ide, waktu. Nah, disitulah akhirnya muncul sebuah keputusan untuk menjadi seorang pendeta. Karena yang dibutuhkan orang banyak di dalam segmen gue adalah waktu. Oke. Nah, menjawab panggilan dan harus jadi pendeta itu tidak sinonim gitu. Jadi orang kalau mau jalanin panggilan Tuhan nggak harus jadi pendeta gitu. Dan kadang-kadang pendeta juga distigma kok. Misalnya seorang keluarga punya anak 3 nih. Oke. Anak pertama pinter, masuk UI. Kedua pinter, ITB. 3 bandel nih, narkoba, sekolah Alkitab biasanya. Ya kan, makanya banyak jagoan nih sekolah kita beberapa. Betul. Ya, jadi makanya jadinya ambigu kalau kita nggak punya stand yang kuat untuk menggenapi sebuah panggilan. Oke, berarti udah jelas ya jawaban dari pertanyaan tadi ya, bahwa sebenarnya apakah anak harus jadi pendeta? Belum tentu dan nggak harus. Itu dilihat dari apakah anaknya mau nggak itu dulu kali ya. Betul. Pertama anaknya mau nggak gitu. Betul. Dan kalau mau mungkin yang selanjutnya adalah kompeten nggak, itu sebenarnya mau dan kompeten ya. Betul. Iya ya, dan mudah-mudahan ini bisa sampai, dan kalau misalnya Anda punya keresahan tolong mungkin bisa video ini diputar di depan orang yang Anda curigai. Tapi menurut gue ya, sebelum kita lanjut, menjadi anak pendeta juga punya challenge-nya tersendiri ya. Karena pasti ekspektasi dari orang tuanya dan ekspektasi dari jemaatnya itu mengerikan, luar biasa. Dan kadang cenderung, gue nggak tahu kan, gue bukan orang Kristen, cenderung menghancurkan atau... Iya, karena banyak orang tidak ngerti bagaimana membedakan anak jemaat dan anak pendeta. Contoh misalnya, anak pendeta buat kesalahan, gak ada yang berani negur, karena anak pendeta. Oke. Gitu kan. Malah jadi hal yang aneh. Iya, jadi aneh. Lalu ada pengajaran-pengajaran yang kita harus mengsakralkan keluarga pendeta ini. Jadi nanti full timer yang jemput antar anaknya, les, sekolah. Hampir bener-bener jadi keluarga kerajaan ya? Ya, makanya kalau tidak diurai dengan benar, maka itu jadi pemandangan yang tidak elok gitu. Bahwa dinasti ministry itu terjadi, maka anak pendeta dengan dayang-dayang bapaknya, itu pemandangan setiap hari. Jangan-jangan ada benernya juga ya orang Katolik ya, pendetanya harus selibat. Jadi nggak kena masalah. Nggak ada penerus biologisnya. dan nggak ada orang yang tertekan karena reputasi bapaknya gitu. Oke, kalau gitu langsung aja kita jawab pertanyaan terakhir nih. Ini pertanyaan terakhir, dia nanya dari Ucok Starter, tersesat atau tersesat, haleluya. Oke, Bang Yeri dan Bang Coki mau bertanya dong, singkat aja. Kalau di saat sedang beribadah di gereja kita ngantuk, itu dosa atau enggak? Itu gimana tuh? Iya. Jujur dulu waktu saya masih sering di gereja, saya juga. Dulu ada orang bilang gini, kalau nggak bisa tidur, jangan cari sanak. Baca aja imamat atau bilangan itu. Karena ya gak bisa dipungkirin. Nah, jadi gini, menurut gua nggak dosa. Karena apa? Karena dasarnya daging kita itu ada bagian yang memang tidak suka firman. Oke. Contoh misalnya. Kecenderungannya ada dan itu normal. Oke. Dan itu normal, ada argumennya ada. Jadi misalnya orang datang sebuah ibadah, kan pasti nyanyi-nyanyi dulu sebelum firman. Oke. Kan nggak ada firman dulu sebelum nyanyi. Iya. Nah, tujuannya nyanyi dan menyembah itu kan supaya orang siap dengan firman. Iya. Nah, tapi di banyak tempat gua tanya, bahkan gue sendiri ngalamin, begitu firman itu bisa ngantuk, bisa nggak konsentrasi, pikiran kemana-mana. Nanti pas pendetanya bilang amin, seger lagi. Heboh lagi gitu. Kenapa? Pasti part firmannya. Karena memang orang itu punya kecenderungan secara dagingnya itu nggak suka meskipun dia tahu itu baik. Oke. Nah, makanya gue selalu menyarankan temukanlah jalan ninja
orang untuk bisa suka sama firman. Oke. Gitu loh. Ada yang mungkin sambil dengar sambil olahraga, sambil dan lain sebagainya, sehingga dia tidak kehilangan momen-momen. Tapi kalau itu bilang dosa, gue bilang enggak sih. Oke. Dan itu juga mungkin bisa jadi bahan introspeksi juga buat si pemberi firman ya. Nah, itu juga. Untuk bisa mengupgrade dirinya bagaimana cara-cara tertentu betul, ya. Betul. Mungkin gua nggak tahu betul. ya. Itu juga salah satu hal yang berpengaruh. Udah tahu firman itu sendiri orang punya kecenderungan menolak ya. Iya. Kalau dia juga ngebawainnya nggak dengan terobosan betul. Ya. Kayak itu dua belah pihak betul. harus. Makanya situ gue juga belajar public speaking lah, intonasi suara, gerak tangan, cara menguasai bahan. Iya, kadang public speaking dari yang memberi firman udah bagus aja orang masih ngantuk. Iya, apalagi nggak disiapin dengan public speaking. Jadi kayak guru di kelas aja, kayak dongeng sebelum tidur gitu. Ya udah, kalau begitu sekian domba tersesat kita pada minggu hari ini, dan semoga tadi bisa menjawab beberapa keresahan kalian, dan mudah-mudahan dengan apa yang sedang terjadi di dunia saat ini ya makin membaik. Dunia bisa makin membaik, dan saran dari saya bijaklah dalam menggunakan sosial media. Iya, betul. Kalau misalnya Anda mau makan produk-produk yang diboikot, lebih baik jangan di story. Anda bisa dipecat sama HRD Anda. Sampai ketemu lagi. Jadi Ara tidak setuju. Sebenarnya kita butuh pembuktian. Ada kandidat yang tepat nih. Tapi aman gak nih? Aman, gak ada yang